Salam dan bahagia. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai identitas. Siapakah saya? Nah, di dalam sub pembahasan nanti kita akan membahas mengenai identitas personal dengan identitas sosial. Teman-teman, pembahasan kita akan saya mulai dengan satu pertanyaan kepada Anda. Kalau Anda ditanya, siapakah Anda? Saya menduga jawabannya pasti akan sangat banyak dan beragam. Ada perbedaan dan ada persamaan satu dengan yang lain. Ketika kita ditanya siapakah saya, mungkin saja ada yang mengidentifikasi diri berdasarkan keanggotaannya pada suku tertentu. Misalnya, saya adalah seorang berasal dari Sunda, saya adalah orang Papua, saya adalah orang Jawa, saya adalah orang Kalimantan, dan seterusnya. Ada juga yang mengidentifikasi diri dengan agama yang dianutnya. Saya adalah seorang Hindu, saya seorang Buddha, saya seorang Islam, Konghucu, Kristen, Katolik, dan seterusnya. Ada juga yang mengidentifikasi diri dengan latar belakang aktivitas pekerjaan. Misalnya, saya seorang buruh, saya seorang penulis, saya seorang mahasiswa, saya seorang guru, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin ada juga yang mengidentifikasi diri berdasarkan kesukaannya pada hobi, pada aktivitas tertentu. Misalnya, saya suka sepak bola, saya suka basket, saya suka voli, dan saya suka kamu. Kenapa identitas ini penting sekali untuk kita kaji di dalam psikologi sosial? Karena identitas ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita dalam konteks hubungan interpersonal dan hubungan antar kelompok. Perbedaan identitas apabila tidak dikelola dengan baik, beberapa hal yang mungkin akan terjadi, misalnya satu dengan orang lain akan saling berprasangka. Paling parah bisa jadi muncul sebuah polarisasi atau adanya pembelahan yang ekstrim antar kelompok. Kalau Anda tidak hitam, ya putih. Tidak ada posisi yang berada di tengah. Semua hal tersebut terjadi akibat perbedaan identitas antar kelompok yang tidak dikelola dengan baik. Padahal, tidak ada yang aneh dengan perbedaan. Perbedaan itu sebenarnya wajar-wajar saja, karena kita memang diciptakan berbeda-beda. Tapi kalaupun misalnya perbedaan itu yang menjadi masalah, sesungguhnya mengacu pada hasil penelitian, kita memiliki lebih banyak persamaan yang ada di dalam diri kita dengan orang lain dibandingkan perbedaan yang kita miliki dengan orang lain. Pernah nggak Anda merasa bahwa Anda dengan teman Anda misalnya, meskipun berbeda agama, tetapi Anda masih memiliki hobi yang sama? Sepak bola misalnya, naik gunung misalnya, dan lain sebagainya. Atau misalnya ketika Anda berbeda suku, tetapi Anda masih sama-sama bertanah air satu, berbahasa satu, dan cinta dengan Indonesia. Jadi, kesimpulannya, kenapa kita mesti meributkan hal-hal yang kecil, sementara hal yang besar kita abaikan? Baik, mari kita mulai pembahasan kita mengenai identitas. Kita akan mulai dengan identitas pribadi atau identitas diri. Identitas diri dimaknai sebagai kesadaran diri yang bersumber dari observasi dan penilaiannya, yang merupakan sintesis dari semua aspek yang terkait dengan konsep diri sebagai kesatuan yang utuh. Dengan bahasa yang lain, kita dapat mengatakan bahwa identitas diri dipahami sebagai keseluruhan ciri-ciri fisik mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki
lalu kemudian disposisi yang kita anut dan kita yakini, misalnya sikap, latar belakang budaya, dan lain sebagainya, serta daya-daya kemampuan yang kita miliki. Jadi keterampilan dan keahlian kita miliki. Nah, kesemuanya itu merupakan kekhasan yang membedakan kita atau diri individu dengan orang lain, sekaligus merupakan integrasi tahap-tahap perkembangan sejak masa kanak-kanak sampai dengan sekarang yang telah kita lalui sebelumnya. Teman-teman, pentingnya memiliki identitas diri yang kuat akan berdampak pada diri individu tersebut. Seseorang kemudian ketika memiliki identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain, merasa unik. Selain itu juga seseorang yang memiliki identitas yang positif tentu akan memiliki citra diri yang positif. Jadi memandang dirinya dengan positif. Memiliki citra diri yang ideal dan realistis, serta konsep diri yang positif. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi identitas diri? Identitas diri itu dibentuk oleh beberapa proses. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tingkat identifikasi dengan orang tua sebelum dan selama masa remaja. Makanya sering muncul istilah buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, di dalam pembentukan diri dengan menggunakan model identifikasi dengan orang tua, seorang anak biasanya sejak kecil akan mengamati perilaku serta menginternalisasi pandangan dari orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya juga bersikap dan berperilaku sebagai sosok yang patriarkis, Anda tahu ya istilah patriarkis dan definisinya, maka kemungkinan besar anak tersebut akan menggunakan sikap patriarkis tersebut sebagai rujukan di dalam bersikap ke depannya. Faktor yang kedua adalah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Sebagai contoh misalnya, ada seorang anak laki-laki yang dimarahi orang tuanya karena menangis. Sering ya, kalau anak laki-laki menangis itu tidak boleh, makanya dimarahi kalau menangis. Mungkin saja karena bagi orang tua tersebut menganggap bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh cengeng, harus kuat. Sehingga ketika anaknya nangis, ya dimarahi. Karena pengen mendidik anaknya sebagai laki-laki yang kuat dan tidak boleh cengeng seperti di dalam pandangannya. Contoh yang selanjutnya sebaliknya, kalau misalnya punya anak perempuan, ada anak perempuan dimarahi orang tuanya karena perilakunya nakal, agresif, tomboy gitu ya. Karena mungkin saja di dalam cara pandang dan persepsi orang tuanya itu seorang perempuan mestinya itu sebagai sosok yang lemah lembut, yang sopan, yang penurut. Pola asuh yang demikian, yang cenderung patriarkis ini kemudian juga akan mempengaruhi perkembangan identitas diri dari si anak tersebut. Karena pola asuh ini akan menjadi referensi bagi si anak untuk membentuk identitas diri, menjadi sosok laki-laki dan perempuan seperti yang dicontohkan oleh orang tuanya tersebut. Nah, selanjutnya adanya figur yang menjadi panutan. Misalnya Anda mengidolakan tokoh-tokoh pejuang kesetaraan perempuan. Nah, di Indonesia ini, teman-teman, kita punya banyak sekali tokoh-tokoh yang memperjuangkan kesetaraan perempuan. Bahkan sejak dulu, sejak zaman kerajaan-kerajaan. Sebagai contoh misalnya, kalau Anda mengenal seorang panglima perempuan dari Aceh, Panglima Malahayati, lalu kemudian ada Cut Nyak. Jauh sebelum itu, di masa kerajaan-kerajaan, kita mengenal sosok raja perempuan yang sangat anti korupsi. Namanya Ratu Sima, raja perempuan dari kerajaan Kalingga. Lalu kemudian sosok raja perempuan yang membawa masa keemasan Majapahit. Kita mengenalnya sebagai Tribuana Tunggadewi.
Lalu di zaman kolonialisme Belanda di Nusantara muncul tokoh emansipasi perempuan, Raden Ajeng Kartini. Nah, kenapa kemudian tokoh ataupun figur idola ini bisa mempengaruhi identitas? Karena bisa saja saking kita mengidolakan tokoh-tokoh tersebut, nilai, sikap, dan cara pandang perilaku serta perilaku dari tokoh yang kita idolakan tersebut itu akan menjadi referensi bagi kita yang pada akhirnya akan kita internalisasi menjadi diri kita. Selanjutnya, ada harapan sosial mengenai pilihan identitas yang terdapat di dalam masyarakat, sekolah, ataupun keluarga. Lingkungan masyarakat tentu memiliki norma dan nilai yang dianggap benar dan sesuai, baik itu yang tertulis ataupun tidak tertulis. Hal tersebut, nilai dan tata norma tersebut merupakan harapan sosial di masyarakat tentang apa yang mestinya dimiliki atau dilakukan oleh individu sebagai anggota dari lingkungan masyarakat tersebut. Misalnya di masyarakat Jawa gitu ya, ada memiliki harapan sosial mengenai sosok perempuan ketika berada di dalam rumah tangga. Ada yang menganggap istri gitu ya dianggap sebagai konco wingking. Tentu ini cenderung patriarkis ya, karena perempuan hanya diposisikan untuk mengerjakan tugas-tugas yang berada di rumah tangga. Namun, di dalam masyarakat Jawa ada pandangan yang relatif egaliter juga. Di masyarakat Jawa ketika memposisikan istri, itu ada yang menyebut sebagai garwo. Garwo itu berasal dari singkatan dari sigaring nyawo, atau dalam bahasa Indonesia belahan jiwa. Belahan jiwa artinya ini lebih relatif egaliter yang menunjukkan kesetaraan hubungan antara suami dengan istri. Jadi satu nyawa itu di dalamnya ada posisi laki-laki sebagai suami dan posisi perempuan sebagai istri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi identitas personal atau diri terkait soal tingkat keterbukaan atau open-minded dari individu. Identitas meskipun sulit untuk diubah, tetapi memiliki sifat yang dinamis, artinya bisa berubah. Nah, salah satu yang mempengaruhi adalah kecenderungan dari individu untuk open-minded atau bersikap terbuka terhadap informasi-informasi baru yang masuk di dalam dirinya. Baik itu melalui sekolah, melalui masyarakat, atau sumber-sumber informasi di dalam dunia digital. Hal tersebut itu akan mempengaruhi perubahan sikap. Misalnya, meskipun dididik dalam keluarga yang patriarkis, dengan tingkat keterbukaan yang tinggi terhadap kemungkinan-kemungkinan informasi yang baru, maka kecenderungannya juga akan berubah. Yang tadinya patriarkis menjadi relatif egaliter.